Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oh iya, Tino silahkan. Amin. Oke. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Siapa yang di sini yang tidak masuk? Hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak ada? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Berarti sudah siap untuk belajar. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita mau belajar tentang jual beli. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat memahami kegiatan jual beli serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Kalian suka mendengarkan cerita atau tidak? Suka? Semuanya suka ya? Oke. Hari ini Ibu mau cerita nih. Cerita judulnya Adik Penurut dan Abang Tukang Es Krim. Adik penurut dan abang tukang es krim. Pada suatu hari, terdapat dua orang anak yang sedang asyik main di teras rumah. Ia bernama Sofia dan Ahmad. Pada saat mereka bermain, lewatlah seorang tukang es krim. Tong 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 tong. Es krim. Sofia mengamati tukang es krim itu. Kemudian Sofia mengejar tukang es krim itu. Pak, aku mau beli es krim. Sofia berlari dengan kencang. Ahmad pun kaget. Dia pun berlari juga mengejar Sofia. Sofia, jangan lari-lari. Karena merasa dikejar, tukang es krim itu berhenti. Adik mau beli es krim? Iya pak, aku mau beli es krim, satu ya. Ahmad merasa kaget karena Sofia mau membeli es krim, padahal mereka tidak membawa uang. Sofia, kenapa kamu membeli es krim? Kita kan tidak membawa uang. Lebih baik kita pulang dulu mengambil uang lalu membeli es krim. Tapi kak, aku ingin makan es krim ini. Sudahlah, kita pulang dulu ya, kata Ahmad. Karena Sofia sangat ingin sekali makan es krim, akhirnya Ahmad terus membujuk dan mereka pulang ke rumah untuk mengambil uang dan meminta izin kepada ibu untuk membeli es krim. Akhirnya mereka membeli es krim dan makan es krim tersebut dengan lahap. Oke, nah kalian tadi kan sudah mendengarkan cerita tentang adik penurut dan abang tukang es krim. Nah sekarang ibu mau bertanya nih, yang kegiatan pada cerita tersebut itu kegiatan apa? Jadi kegiatannya ngapain? Makan es krim. Ada yang lain? Membeli es krim. Ada yang lain? Ya betul sekali, kegiatan jual beli. Nah terus tadi mau tanya lagi. Tadi Ahmad pulang ke rumah mau ngapain? Iya, mengambil uang untuk membeli es krim. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar kesukarelaan melalui ijab kabul. Nah, hukum jual beli itu ada 4. Yang pertama itu ada mubah,
yang kedua ada wajib, yang ketiga ada sunnah, dan yang keempat ada haram. Nah, mubah yang pertama itu keharusan untuk melakukan jual beli, yaitu jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu namanya mubah. Yang kedua yaitu hukumnya wajib. Wajib itu misalnya kita menjual barang untuk misalnya membayar hutang, kemudian untuk membayar rumah sakit, seperti itu. Hukum yang ketiga yaitu sunnah. Sunnah artinya misalnya kita menjual barang kepada sahabat yang sahabat tersebut memerlukan barang yang kita jual. Kemudian ada haram. Haram itu yaitu kita tidak diperbolehkan menjual atau membeli barang tersebut. Misalnya jual beli untuk menyakiti orang lain, terus jual beli untuk kegiatan maksiat, kemudian ada lagi jual beli yang untuk menjatuhkan harga pasar, itu tidak boleh ya. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Nah, rukun jual beli itu ada apa aja? Ya, rukun jual beli itu ada 5. Yang pertama yaitu apa? Adanya penjual. Yang kedua apa? Ya, adanya pembeli. Yang ketiga apa? Adanya barang yang diperjualbelikan, betul. Kemudian yang keempat apa? Adanya alat transaksi. Alat transaksinya itu apa? Uang. Ya, seperti tadi Ahmad mau membeli es krim, berarti dia memerlukan uang untuk membeli es krim. Nah, yang kelima, rukun yang kelima itu ada apa? Adanya ijab dan kabul. Nah, ijab itu apa? Ijab adalah perkataan dari penjual. Misalnya nih, saya menjual jamu ini dengan harga 10.000. Nah, itu namanya ijab. Ijab itu dari penjual. Kemudian ada kabul. Kabul itu yaitu perkataan dari pembeli. Misalnya, saya mau membeli jamu ini dengan harga 20.000. Nah, itu berarti namanya kabul. Jadi ijab dan kabul itu adalah perkataan dari penjual dan pembeli dalam proses jual beli. Nah, selanjutnya yaitu syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli itu apa? Yang pertama yaitu balik, ya, balik atau dewasa. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga itu apa? Tidak suka pemborosan terhadap harta benda. Maksudnya yaitu tidak selalu melakukan jual beli. Misalnya tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Kemudian ada suka sama suka. Jadi dalam proses jual beli itu kalau kita suka dengan barang tersebut kita membeli, tapi kalau kita tidak suka kita tidak membeli. Kemudian penjualnya apabila penjual itu setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli, berarti penjual memberikan barangnya kepada pembeli. Oke. Nah, lalu ada syarat sah dari barang yang diperjualbelikan. Apa saja? Yang pertama yaitu suci. Suci maksudnya itu tidak kotor, tidak ada najis, tidak ada seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu bermanfaat. Jadi dalam proses jual beli itu barangnya harus bermanfaat untuk kita semua. Oke. Yang ketiga yaitu milik sendiri. Jadi barang yang dijual itu tidak boleh milik orang lain. Misalnya nih, kamu mengambil barang kemudian kamu jual, itu namanya mencuri. Jadi tidak sah ya jual belinya kalau begitu. Kemudian ada spesifikasi barang. Spesifikasi barang maksudnya itu sebelum menjual dan membeli itu kita tahu ukurannya, kemudian beratnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk jual beli. Nah, bentuk-bentuk jual beli itu ada 2. Yang pertama yaitu jual beli yang tidak sah karena syarat dan rukunnya. Contohnya yang pertama yaitu jual beli dengan sistem ijon. Sistem ijon itu contohnya bagaimana, Bu? Contohnya misalnya kalian membeli mangga yang masih muda, yang masih di pohon, itu namanya apa?
jual beli tidak sah karena kurang syarat rukun. Kenapa? Karena mangga di pohon itu kan tidak tahu ke depannya itu bakal matang semua atau bakal rusak atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Nah, itu tidak sah karena kurang syarat rukun. Yang kedua yaitu jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan. Ini hampir sama dengan sistem hijau tadi. Jadi kalau dalam kandungan kan waktu lahirnya kita nggak tahu itu hewan itu hidup atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Kemudian contoh yang ketiga itu jual beli sperma hewan jantan. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat yaitu jual beli minuman keras, kemudian jual beli bangkai binatang dan lain-lain. Nah, bentuk yang kedua yaitu ada bentuk jual beli yang sah tapi terlarang. Contohnya apa? Contohnya yaitu jual beli waktu sholat Jumat. Ya, mengapa? Karena waktu sholat Jumat itu kan waktunya sholat Jumat. Terus kita melakukan jual beli. Pastinya kan mengganggu persiapan kita untuk sholat Jumat. Kemudian contoh yang kedua yaitu jual beli dengan niat untuk ditimbun. Lalu kemudian waktu harga tinggi dijual lagi. Nah, itu seperti sekarang ini. Banyak orang yang awal-awal corona itu membeli masker, kemudian ditimbun sebanyak-banyaknya, kemudian ketika di pasaran habis mereka menjualnya dengan harga tinggi. Nah, itu jual beli yang tidak sah karena terlarang. Kemudian contoh yang ketiga yaitu jual beli dengan menipu, seperti timbangannya dikurangi, terus beratnya juga seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada membeli atau menjual yang masih dalam tawaran orang lain. Contohnya nih, saat kalian pergi ke pasar hewan nih, terus melihat sapi terus ternyata sapi itu sudah ditawar oleh orang lain. Jadi penjual itu tidak boleh menjualnya lagi kepada orang lain sebelum orang yang menawar tersebut membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut. Nah, terus apakah ada hikmah sih dari jual beli ini? Ya, pastinya ada ya. Jual beli, hikmahnya itu apa? Hikmahnya yaitu kita dapat mencari dan mendapat ridho atau karunia dari Allah. Kemudian yang kedua yaitu kita menjauhi dari riba. Terus yang ketiga ada apa? Iya, kita menambah teman dan menjalin silaturahmi dengan orang lain. Kemudian ada apa lagi? Ya, penjual dan pembeli merasa puas. Kemudian ada apa lagi? Ya, menjaga kehalalan rezeki. Kemudian yang terakhir ada apa lagi? Yaitu produktivitas dan perputaran ekonomi yang semakin berkembang dan dinamis. Oke. Untuk lebih menambah pemahaman kalian terhadap materi jual beli ini, kalian buka buku LKS kalian halaman 25, babnya jual beli ya, dikerjakan. Nanti kalau ada yang tidak bisa ditanyakan ya. Bagaimana? Ada yang susah? Ya, ini harusnya. Ya, betul. Ini di sini. Oke? Nah, kalau belum selesai, bisa dilanjutkan di rumah ya untuk PR. Karena waktu sudah habis. Oke? Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita mau menyimpulkan kegiatannya jual beli itu apa ya? Kegiatan jual beli itu apa? Ya, kegiatan jual beli yaitu kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar kesukarelaan
dengan proses ijab kabul. Oke. Terus ada rukunnya, ada apa lagi? Syarat syah, ya, dan lain-lain gitu ya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Siapa lagi yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Oh iya, Dava. Oke. Oke. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas boleh memimpin doa terlebih dahulu. Ayo Dimas, dipimpin doanya dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu hari ini akan mengabsen terlebih dahulu. Kiki, Vira, Dimas, Putra, Nisa, Laili. Ya, Laili jangan rame sendiri ya, didengarkan Ibu. Ya, Alhamdulillah hari ini semua sehat walafiat. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ada sebuah cerita buat kalian, yaitu tentang kelinci dan kancil. Di sebuah hutan ada seekor kelinci yang tinggal bersama ibunya. Di sekitar rumah kelinci itu tidak ada tetangga sama sekali, jadi kelinci itu hanya hidup berdua dengan ibunya. Di suatu pagi, kelinci kebingungan mencari ibunya. Kelinci mencari-cari ibunya ke sana kemari tapi tidak ketemu. Dan akhirnya kelinci menemukan ibunya tengah pingsan di dalam kamar. Kemudian si kelinci pun kebingungan. Dia harus meminta tolong ke siapa untuk membawa ibunya ke rumah si tupai. Ya, si tupai ini adalah tabib di hutan itu. Kemudian si kelinci berjalan agak jauh dari rumahnya dan dia bertemu dengan kancil. Saat itu kancil sedang membawa gerobak. Di dalam gerobak itu berisi rumput. Rumput itu yang akan dijadikan pakan ternak oleh si kancil. Kemudian si kancil itu bertanya kepada kelinci, "Ada apa kelinci? Kelihatannya kamu kebingungan." Kelinci menjawab, "Aku sedang mencari bantuan untuk menolong ibuku." Terus kelinci berpikir dan bertanya kepada si kancil, "Kancil, bolehkah saya meminjam gerobak itu untuk membawa ibuku ke rumah tabib?" Dan kancil pun menjawab, "Baik, dengan senang hati kelinci, aku akan meminjamkan gerobak ini untuk menolong ibumu." Kancil pun menurunkan semua rumput-rumputnya dan memberikan gerobaknya kepada si kelinci. Tanpa pikir panjang, kelinci langsung membawa gerobak itu dan menemui ibunya, lalu membawa ibunya ke rumah tabib. Setelah itu, kelinci membawa ibunya pulang. Dan sesampainya di rumah, kelinci tersadar. Dia tidak tahu di mana rumah si kancil tadi. Bagaimana cara dia untuk mengembalikan gerobak itu? Sementara si kancil pasti akan membutuhkan gerobak itu untuk membawa rumput-rumputnya tadi. Akhirnya si kelinci menunggu. Keesokan harinya menunggu dia sambil mencari, pasti nanti kancil akan lewat sini lagi. Ditunggu sampai 3 hari, ternyata si kancil tidak pernah lewat situ lagi. Terus si kelinci memutuskan akan mengelilingi hutan sampai menemukan rumah si kancil untuk mengembalikan gerobak itu. Dicari dan akhirnya si kelinci menemukan rumah si kancil. Dan kemudian kelinci pun mengembalikan gerobak itu kepada si kancil. Dan kelinci pun tidak lupa berterima kasih kepada si kancil karena berkat bantuannya ibunya pun dapat tertolong. Ayo, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa dari cerita ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Dimas, apa? Ya, benar, tolong menolong. Tapi ada yang lebih tepat lagi, ayo. Putra? Oh, ya udah, nggak tahu ya. Kiki? Iya,
benar, pinjam meminjam. Hari ini kita akan belajar tentang pinjam meminjam, anak-anak. Jadi pinjam meminjam itu pasti kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu tadi sudah memberikan buku penunjang buat kalian. Sekarang kalian baca dan kalian pahami menurut bahasa kalian masing-masing. Kemudian kalian catat dalam buku catatan kalian. Nanti kita akan bahas materi ini bersama berdasarkan pemahaman kalian masing-masing. Baik, gimana? Sudah dimengerti semua? Baik, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk membaca dan merangkum sesuai dengan pemahaman kalian. Dikerjakan dengan baik ya, nanti kita akan bahas materinya bersama dan berdasarkan pemahaman yang kalian dapatkan. Ayo dikerjakan dengan baik. Ayo, siapa yang mau menyampaikan tentang pengertian pinjam meminjam menurut istilah? Ya, Nisa, ayo. Ya, benar. Pinjam meminjam adalah memberikan suatu barang yang halal kepada seseorang tanpa merusaknya dan menjaganya, dan setelah diambil manfaatnya barang itu harus dikembalikan. Itu adanya pinjam meminjam. Baik, Nisa, benar. Selanjutnya siapa lagi yang mau menambah? Apa? Ayo, Dimas. Ya, benar. Pinjam meminjam itu juga bisa, yaitu memberikan barangnya kepada orang lain dan harus dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Hampir sama ya. Jadi, intinya pengertian pinjam meminjam itu adalah meminjamkan suatu benda yang halal kepada seseorang tanpa merusak dan harus menjaganya dan dikembalikan setelah diambil manfaat. Ayo, yang belum lengkap catatannya bisa dilengkapi ya, untuk memudahkan kalian dalam belajar. Baik, selanjutnya siapa yang mau menyampaikan pendapat tentang hukum pinjam meminjam? Tidak ada yang mau. Ya udah, Ibu akan menyampaikan ya. Jadi hukum pinjam meminjam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, mubah. Mubah itu adalah hukum asal dari pinjam meminjam. Yang kedua, sunnah, yaitu boleh meminjamkan sesuatu. Misal Nisa meminjam sepeda kepada Dimas karena Nisa ingin pergi membeli jajan. Nah, itu sunnah. Yang ketiga yaitu wajib. Wajib ini adalah meminjamkan suatu benda atau barang untuk diambil manfaatnya karena keadaan mendesak. Misal ibu punya tetangga ibu itu sedang sakit dan dia harus ke rumah sakit, dan keluarganya meminjam kendaraan ke ibu, maka ibu wajib memberikannya pinjam karena itu sangat mendesak, karena jika tidak orang itu akan lama-lama sakit gitu. Yang selanjutnya yaitu makruh. Makruh itu artinya yaitu sebaiknya tidak dijalankan ya pinjam meminjam ini karena mendekati dengan haram, yaitu misal meminjamkan hamba saya untuk bekerja dengan orang kafir. Itu kan termasuk perbuatan yang salah. Yang selanjutnya yaitu hukumnya haram, yaitu meminjamkan sesuatu untuk perbuatan maksiat. Misal Dimas memberikan uang kepada Nisa, meminjamkan uang kepada Nisa. Nah, Nisa bertujuan untuk apa? Uang itu digunakan untuk pergi ke klub malam dan lain-lain, maka itu tidak boleh. Begitu, gimana? Masih ada yang ditanyakan lagi? Baik, kita akan pindah ke topik selanjutnya ya. Tentang rukun dan syarat pinjam meminjam. Ada yang tahu nggak? Yuk, kita akan membahas tentang rukun dan syarat pinjam meminjam. Ayo, siapa yang mau menyebutkan rukun dari pinjam meminjam ini? Yang pertama yaitu rukun orang yang meminjami, yaitu baligh, berakal, bukan pemboros, tidak ada paksaan, barang yang dipinjami itu milik sendiri, jadi tidak boleh milik orang lain. Misal ibu meminjamkan pensil yang ibu pinjam dari si A, kemudian ibu meminjam lagi ke B, itu tidak boleh. Jadi barang yang dipinjamkan harus barang milik sendiri. Bagi syarat peminjam itu adalah baligh, berakal, bukan pemboros, mampu berbuat kebaikan, mampu menjaga barang pinjamannya. Jadi dia harus mampu menjaga barang yang dia pinjam dengan baik.
Selanjutnya yaitu barang yang dipinjami. Barang yang dipinjam tadi syaratnya yaitu barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya, ada manfaatnya, barang itu kekal. Maksudnya di sini tidak habis setelah diambil manfaatnya. Maksudnya misal bolpen ketika dipinjami ke orang lain kan bolpennya masih bisa dipakai ketika dikembalikan. Nah itu yang dimaksud barangnya kekal. Yang selanjutnya yaitu dalam perjanjian waktu untuk mengembalikan. Jadi kayak gimana ya? Kayak si peminjam ini memberikan tenggang waktu kepada peminjam. Iya nanti barang ini akan aku kembalikan segini gitu. Hari ini jam segini nanti ku antar ke rumahmu. Ya itu kan dengan perjanjian. Yang selanjutnya yaitu adanya lafaz dan ijab yang meminjam. Tanggung jawab pemberi pinjaman yaitu menyerahkan atau memberikan benda itu dengan ikhlas. Jadi kalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain kita harus ikhlas. Terus barang yang dipinjamkan itu harus ada manfaatnya. Yang selanjutnya tidak didasarkan atas riba. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab si peminjam. Si peminjam ini bertanggung jawab untuk menjaga barang itu, dapat mengembalikan barang pinjamannya tepat waktu, terus memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Selama barang itu ada penyedia, tanggung jawabnya ada pada si peminjam. Apabila barang pinjaman itu rusak, maka si peminjam wajib menggantinya. Tidak meminjamkan barang pinjaman itu kepada orang lain. Jadi dalam pinjam meminjam itu ada tanggung jawab masing-masing orang, seperti itu. Apa sih hikmah dari pinjam meminjam ini? Ada yang tahu apa tidak? Ayo dibaca dulu ya bagian tentang hikmah pinjam meminjam. Memberi pinjaman, hikmahnya yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Yang selanjutnya, Allah akan menambah nikmat bagi si peminjam. Yang selanjutnya dapat meringankan beban orang lain, dan orang itu akan disukai banyak orang. Hikmah bagi si peminjam sendiri yaitu wujud mensyukuri nikmat Allah, melatih diri agar tidak bersifat kikir, melatih diri untuk bersikap tanggung jawab karena harus menjaga barang yang dipinjamnya tadi, mempererat hubungan silaturahmi antara peminjam dan barang yang dipinjam tadi, dapat meringankan beban orang lain. Jadi dalam pinjam-pinjam ada sangat banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Bagaimana? Apakah masih ada yang belum paham anak-anak? Baik, setelah ini ibu ada games, yaitu kalian harus membuat pertanyaan ya. Sebelum membuat pertanyaan, ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dan setiap kelompok membuat 3 pertanyaan, yang kemudian pertanyaannya itu akan diremas-remas, kemudian dilempar ke temannya. Pertanyaan ini berkaitan tentang pinjam-minjam tadi ya, kan kita sudah belajar tentang pinjam-minjam. Ayo silakan bisa dipraktekkan yuk. Buat kelompok dulu ya, terus membuat pertanyaan. Baik, sekarang bisa dilempar ke masing-masing temannya. Udah dapat masing-masing kan? Ya udah, kalau udah dapat dibuka kertasnya, kemudian langsung dijawab. Ayo Dimas, kamu dapat apa? Ya, pengertian pinjam-minjam. Ayo apa pengertian pinjam-minjam? Menurut bahasa kamu sendiri aja Dimas. Ya benar, pinjam-minjam itu harus memberikan manfaat dan harus dikembalikan. Ya, lebih lengkapnya ibu tambah ya. Gini, pinjam-minjam itu adalah pemberian suatu benda yang halal kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dan dijaga, tidak boleh dirusak dan harus dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Gitu. Gimana, Pak? Ya. Selanjutnya siapa ya tadi? Putra ya Putra. Dapat apa Putra? Dapat hikmah pinjam-minjam ya. Ayo disampaikan. 3 saja udah. Ya benar, sebagai bentuk rasa syukur, mempererat silaturahmi dan dapat meningkatkan beban orang lain. Pintar, sudah 2 saja ya, yang lain bisa untuk belajar di rumah. Baik. Hari ini kalian belajar tentang apa? Yang kalian pahami? Iya benar, pintar. Gini, hari ini kita akan belajar tentang suatu hal. Kita
kita harus melakukan tolong menolong kepada orang lain. Tolong menolong itu bisa berupa pinjam minjam, karena pinjam meminjam itu bisa meringankan beban teman, saudara, tetangga, dan orang lain, dan itu sebagai bentuk rasa syukur kita. Betul. Baik anak-anak, waktunya udah habis ya ini. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akhiri sekian. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menghadiri pembelajaran pada siang hari ini. Ya, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu Guru akan bertanya kepada kalian, siapa yang tidak masuk pada siang hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Kalau kelas ini tidak ada yang izin atau sakit. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan siang ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang gosok. Ada yang tahu gosok itu apa? Belum tahu? Ya, gosok merupakan mengambil secara paksa dan secara terang-terangan dengan maksud menguasai hak-hak orang lain secara tidak baik, meskipun memiliki niat akan mengembalikannya. Itu adalah pengertian dari ghosab. Jadi ghosab itu tidak boleh dicontoh, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik, dan itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Selanjutnya yaitu hukum dari ghosab. Hukum ghosab yaitu makruh yang sangat berat. Dikatakan berat itu gini anak-anak, dikatakan berat karena orang yang meminjam itu harus mengembalikannya dengan keadaan utuh dan mengembalikannya di tempat yang semula, di tempat ketika orang tersebut meminjam atau mengambil barang tersebut tanpa seizin tuannya. Bagaimana jika yang dipinjam atau yang diambil tersebut dikembalikan secara tidak utuh atau cacat? Nah, ini orang yang meminjam atau yang mengambil tersebut harus mengembalikannya atau menggantikannya sepersis apa yang ia ambil. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwasannya apabila seseorang mengambil barang tanpa izin dan mengembalikannya dengan kondisi yang tidak utuh, maka dikenakan denda yang berlipat ganda. Jadi ghosab ini memang hukumnya sangat berat sekali anak-anak. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu contoh ghosab itu seperti apa. Nah, di sini Ibu Guru akan memberikan beberapa contoh ghosab yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti ini. Ketika kalian pergi berwudu di masjid ya, terus kalian tidak menemukan sandal kalian karena sandal kalian sudah tercampur dengan sandal-sandal jamaah yang lainnya. Nah, kalian disitu langsung berpikiran mau pinjam milik orang lain, sedangkan itu tanpa izin. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari ghosab, meminjam tanpa izin kepada tuannya, padahal kita memiliki niat akan mengembalikannya. Nah, itu merupakan contoh ghosab. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya jika kita mengambil barang orang lain tanpa izin, padahal memiliki niat untuk mengembalikannya, sedangkan ketika kita mengembalikannya, barang tersebut atau sandal tersebut tiba-tiba putus. Nah, itu kita wajib menggantinya dengan barang yang persis seperti apa yang kita pinjam tadi.
Dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang memiliki arti, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, jadi dalam arti tersebut memang Allah itu sangat melarang sekali perbuatan gosip, karena itu merupakan perbuatan zolim dan batil. Selanjutnya adalah tanggung jawab gosip. Jadi orang yang menggosip barang harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Selanjutnya di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang tanggung jawab gosip. Nah, ketika seseorang meminjam atau mengambil barang secara tidak izin, dia harus bertanggung jawab, dia harus menanggung apa yang ia perbuat. Nah, apa saja sih tanggung jawab tersebut? Yang pertama adalah dia berdosa apabila dia mengetahui bahwa barang yang dia pinjam tanpa seizin tersebut, maka dia akan berdosa kalau dia mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang milik orang lain. Yang kedua, apabila barang yang dia ambil tersebut masih keadaan bagus atau masih keadaan utuh, maka dia wajib mengembalikannya kepada yang punya barang. Yang ketiga, ketika barang yang dia pinjam tanpa seizin tersebut rusak, maka wajib menggantikannya sesuai dengan apa yang dia pinjam atau dikenakan denda. Yang keempat, yaitu apabila yang digosip tersebut adalah sebidang tanah, kemudian tanah tersebut sudah dibangun rumah besar dan ditanami oleh tanaman seperti padi atau jagung atau lain-lain, itu tanaman atau rumah tersebut wajib dimusnahkan karena bukan haknya gitu, jadi harus dimusnahkan. Yang terakhir adalah hikmah dilarangnya gosip. Nah, setelah Ibu Guru menjelaskan tadi tentang pengertian gosip, tentang hukum gosip, tentang tanggung jawab gosip, nah sekarang adalah hikmahnya. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan hikmah dilarangnya gosip ini? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, coba angkat tangan. Ayo, ada yang tahu? Ya, apa? Iya, benar sekali. Jadi dengan adanya larangan gosip ini, kita menjadi tahu, kita menjadi jerah terhadap barang yang mau kita pinjam tanpa izin. Nah, jadi hikmah dilarangnya gosip itu adalah salah satunya itu, kita lebih berhati-hati dalam meminjam sesuatu tanpa izin. Jadi kalau kalian ingin meminjam barang apapun itu harus izin kepada tuannya atau kepada yang punya. Ayo, satu lagi, siapa yang bisa? Apa? Iya, benar sekali. Nah, dengan adanya hikmah dilarangnya gosip ini adalah kita tidak sembarangan meminjam barang milik orang lain tanpa izin, karena kan sudah Ibu Guru jelaskan tadi hukum dari gosip. Apa tadi hukumnya? Makruh yang sangat berat. Pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, jadi dengan adanya hikmah dilarangnya gosip ini, kita menjadi lebih berhati-hati dalam bermasyarakat, lebih berhati-hati dalam meminjam barang milik orang lain. Nah, yang selanjutnya, hikmah yang selanjutnya adalah kita belajar menghargai jerih payah dari orang lain. Kan orang lain itu membeli, contohnya adalah sandal tadi. Kan dalam membeli sandal kita pasti menggunakan uang. Nah, uang itu didapatkan dengan cara bekerja. Bekerja itu tidaklah mudah anak-anak, jadi butuh perjuangan yang sangat hebat sekali untuk mendapatkan rupiah. Nah, dengan adanya hikmah dilarangnya gosip ini, kita menjadi tahu, menjadi lebih menghargai jerih payah orang lain, karena sandal itu belinya dengan uang, sedangkan uang
dicarinya dengan bekerja, sedangkan bekerja itu tidaklah mudah. Jadi seperti itu ya, paham anak-anak? Dan hikmah yang terakhir yaitu lingkungan menjadi damai, nyaman. Damainya kenapa? Nyamannya kenapa? Contohnya gini, di musola, kalau semua orang menghindari perbuatan gosip, pasti ketika di dalam masjid atau di dalam musola kita pasti tenangnya, oh pasti nggak ada yang ngambil atau pasti nggak ada yang meminjam. Nah, itu merupakan sifat damai yang ada pada diri kita sendiri ketika semua orang menghindari perbuatan musuh. Seperti itu, bisa dipahami anak-anak? Ya, pintar sekali. Sebagai evaluasi pembelajaran pada siang hari ini, Ibu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, di sini Ibu Guru akan membentuk menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa ya? Nah, tugasnya adalah menyimpulkan apa yang telah Ibu Guru jelaskan tadi, apa yang kita pelajari tadi. Nah, apa yang kalian pahami juga bisa. Ibu kasih waktu selama 15 menit ya untuk melakukan diskusi masing-masing kelompok. Waktu sudah habis ya anak-anak. Nah, siapa yang mau mengutarakan, menjelaskan apa yang telah dipelajari tadi, apa yang telah dipahami tadi? Oh ya, kelompok 2 silakan maju. Ya, benar sekali, bagus sekali. Nah, rata-rata semua seperti itu ya. Jadi intinya kita mempelajari tentang workshop, tentang pengertian workshop, tentang hikmah dalamnya workshop, tentang hukum workshop, tentang tanggung jawab workshop. Jadi mungkin Ibu rasa kalian sudah memahami apa yang telah Ibu Guru jelaskan tadi. Nah, sebagai penutup di sini Ibu Guru mau bertanya kepada yang bisa saja tentang pengertian workshop. Ayo, siapa yang bisa pengertian workshop? Iya, kamu apa? Ya, pintar sekali, benar sekali. Workshop adalah meminjam sesuatu dengan cara yang tidak izin kepada yang punya, padahal kita memiliki niat untuk mengembalikannya. Nah, itu merupakan pengertian dari workshop. Yang kedua, tadi hukum dari workshop apa? Ayo. Ya, makruh yang apa? Makruh yang berat. Ya, pintar sekali ya. Terus yang ketiga adalah tanggung jawab workshop tadi apa? Berdosa, pintar sekali. Kalau berdosa pasti kalian paham. Nah, yang keempat tadi yang materi yang terakhir adalah tentang hikmah dilarangnya workshop. Nah, hikmahnya tadi apa? Ada yang tahu? Ya, hidup menjadi tenang. Selain tenang, damai. Ya, menjadi nyaman, damai, tenang. Kalau semua orang yang ada di dunia ini melakukan workshop, jadi setidaknya kalian menghindari perbuatan workshop ini. Jadi supaya orang-orang yang ada di sekitar kalian menjadi tenang, menjadi nyaman di lingkungan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran pada siang hari ini, mungkin kalian ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan kepada Ibu Guru? Ya, apa kamu? Contoh lain dari workshop ya. Di sini teman-teman ya, contoh lain dari workshop itu seperti ini. Contoh kecilnya saja ya. Ketika kalian ada di parkiran motor atau di parkiran mobil, kemudian kalian bercermin tuh di mobil atau motor milik orang lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh kecil dari perbuatan workshop. Nah, kan itu merupakan benar kita cuma menumpang bercermin tetapi tidak izin kepada yang punya. Nah, itu merupakan perbuatan dari workshop. Nah, mungkin itu saja yang Ibu Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin. Nah, apabila ibu guru ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaan kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang lughatah. Yang pertama, pengertian lughatah sendiri. Contohnya seperti ini. Ketika kita pergi jalan-jalan ya, waktu jalan-jalan tersebut kita menemukan sesuatu barang. Contohnya handphone. Itu yang dimaksud dengan lughatah. Jadinya ketika kita menemukan barang yang kita tidak tahu pemilik dari barang tersebut, itu yang dimaksud dengan lughatah. Lalu yang kedua adalah hukum lughatah. Hukum lughatah sendiri ada beberapa macam. Yang pertama bisa sunnah, wajib, dan juga haram. Yang sunnah ataupun wajib itu sekiranya hampir sama. Contohnya seperti ini. Ketika kita menemukan barang, sesuatu barang lughatah, lalu kita memberikan ke pihak yang berwajib. Ketika barang yang tadi kita temui tidak tahu pemiliknya, lalu ketika kita ambil bisa. Itu yang dimaksud dengan hukum sunnah maupun wajib. Lalu yang bagian haram. Bagian haram sendiri kebalikan dari sunnah maupun wajib. Contohnya ketika kita menemukan barang lughatah tersebut, lalu kita tidak kita langsung ambil saja tanpa kita tahu pemiliknya, itu disebut dengan haram. Hukumnya haram. Jadi jangan dilakukan ya. Lalu yang bagian ketiga, rukun lughatah. Rukun lughatah sendiri adalah orang yang mengambil bukti barang temuan. Jadinya ketika kita mengambil sesuatu yang kita tidak tahu pemiliknya, contohnya HP atau buku. Nah, buku maupun HP tersebut dimaksud jadi barang bukti lughatah. Yang keempat, macam-macam lughatah. Lughatah sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, benda yang bisa dikatakan masih aktif atau utuh. Yang kedua, benda yang diawetkan. Yang ketiga, benda yang tidak diawetkan. Lalu yang kelima adalah mengenalkan barang temuan. Contohnya seperti tadi. Contoh lain. Ketika kita menemukan benda yang bisa dianggap sejarah, jadi bisa dikatakan nilainya itu akan semakin besar kalau kita dijual ataupun digadaikan. Contohnya mungkin seperti itu. Lalu dari pembelajaran lughatah sendiri ada hikmahnya. Seperti yang seperti semuanya, kita diwajibkan untuk berbuat yang baik, jujur,
ketika kita menemukan barang orang lain, segera langsung dikembalikan. Sekian pada pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.